Terima kasih Anda masih digelar perkara. Pembunuhan seorang pria di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten sangat mengenaskan. Polisi menemukan sisa pembakaran di lokasi kejadian. Pengamat menilai motif ekonomi hanyalah pemantik bagi pelaku melancarkan aksinya. Lalu adakah motif lain yang melatari pelaku? Berikut ulasannya. Kecewaan karena memang yang pertama tidak sesuai dengan bahwa si korban tidak tidak menepati janjinya untuk dia meminjam uang, padahal dia sudah memberikan apa yang sudah diperintahkan oleh si pelaku ini, namun tidak ditepati, sehingga dalam ini muncul kekecewaan. Nah, mungkin atas dasar itulah yang membuat si pelaku itu ya artinya dia dengan tega ya, dia membunuh gitu ya. Ini dugaan membunuh temannya sendiri kan. Perasaan ingin menyakiti dan membunuh korban tak terbendung, walau pelaku dan korban adalah teman sejak lama. Dalam aksinya, pelaku bahkan dapat berlaku kejam dengan membakar jejak pembunuhan. Pengamat sosial Universitas Indonesia Rizalwan Habdi menilai perilaku pelaku dapat disebabkan karena melonggarnya norma sosial di masyarakat. Kasus pembunuhan di Mau ini kembali menegaskan bahwa norma sosial di kalangan masyarakat Indonesia itu semakin melonggar ya. Kita perlu paham bahwa norma sosial itu kan sebetulnya kolektif ya, satu bentuk kolektif dari nilai-nilai yang berlaku. Jadi bisa kita bayangkan kalau nilai kemanusiaan saja sudah hilang ya, itu artinya normanya juga sangat rendah potensi untuk menciptakan keteraturan sosial. Jadi, faktor ekonomi bukanlah alasan utama pelaku tega menghabisi nyawa korban. Rizalwan menduga pelaku telah sejak lama menyimpan sakit hati dan kecewa kepada korban. Kalau mengacu pada reward ekstrinsik dan intrinsik tadi ya, reward yang bersifat ekstrinsik itu jarang sekali membuat orang melakukan tindakan yang melawan norma sosial ya. Jarang sekali, jadi kecuali nilai-nilainya besar ya. Bahkan kan kita bisa lihat ada bercandaan di media sosial itu pinjam 100 dong gitu ya, bahkan Coldplay juga menggunakan itu sebagai bercandaan gitu ya. Jadi kalau ekonomi saya kira kalau nilainya tidak besar tidak akan memicu orang untuk melakukan tindakan sampai dengan membakar orang lain gitu ya, seperti kejadian di Mau. Tapi bisa jadi kalau nilainya besar ya, cuma dalam kasus Mau kan kita mendapat beritanya itu hanya Rp500.000. Jadi saya kira untuk membunuh tidak sampai ke situ. Nah, mungkin akan ada kombinasi dari reward yang bersifat intrinsik tadi, yang non kebendaan, ya, berupa sakit hati, ya, kecewa, merasa dipermalukan, ya, merasa terhina dan sebagainya. Jadi bisa jadi uang itu hanya pemicu, tapi sebetulnya inti masalah yang membuat dia akhirnya tega melakukan kekerasan itu adalah rasa sakit hati, ya, rasa terhina dan sebagainya. Senada dengan pengamat sosial, ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran, Ruli Herdita menilai emosi pelaku telah bertumpuk antara kesal dan dendam. Mengingat fakta pembunuhan, motif sebenarnya diduga mengarah pada kekecewaan karena korban tidak menepati janjinya. Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa salah satu motif diantaranya adalah bahwa si korban ini tidak memberikan uang ya sebagaimana yang sudah dijanjikan ya. Tadinya kan mau minjemin uang gitu ya, namun tidak diberikan. Namun apabila saya melihatnya, jadi sebetulnya tidak hanya sekedar di dalam pemberitaan kan disebutkan bahwa ada motif sakit hati maupun dendam. Nah, lihat fakta-fakta yang ini baru hanya sebatas fakta yang ada di dalam pemberitaan ini lebih mengarah kepada kekecewaan gitu ya. Kecewaan karena memang yang pertama tidak sesuai dengan bahwa si korban tidak menepati janjinya untuk dia meminjam uang, padahal dia sudah memberikan apa yang sudah diperintahkan oleh si pelaku ini, namun tidak ditepati, sehingga dalam ini muncul kekecewaan. Nah, mungkin atas dasar itulah yang membuat si pelaku itu ya artinya dia dengan tega ya, dia membunuh gitu ya. Ini dugaan membunuh temannya sendiri kan.
Kondisi kejiwaan pelaku kini tengah didalami pihak kepolisian. Diduga pelaku adalah seorang yang mudah marah dan sulit mengendalikan amarah. Ditambahkan, Ruli, dalam kajian kriminologi sebagian besar pelaku pembunuhan merupakan orang terdekat korban. Namun kita bisa melihat ya dari beberapa kronologis ya yang memang kalaupun misalnya ada semacam dugaan bahwa si pelaku ini ada semacam bermasalah gitu secara kejiwaan, ya tentu nanti yang bisa menerangkan adalah ya ahli kejiwaan untuk apakah betul atau tidak ya, sehingga nanti bisa melihat apakah yang bersangkutan itu pada dasarnya seorang pendendam, mudah sakit hati, mudah kecewa atau bagaimana, sehingga apabila ada maksud yang memang tidak tercapai, ya dia tidak peduli siapa, apakah itu teman, apakah itu siapapun juga yang mengusik keadaan pikirannya, keadaan jiwanya, ya dia akan melakukan hal apa saja. Gitu. Dalam hal ini saya mengutip beberapa teori Center Endona yang memang disebutkan di dalam teori bahwa sebagian besar itu kasus pembunuhan ya, tersangka itu atau pelaku itu adalah mereka yang mengenal korbannya. Ini menyisakan bukti di TKP membuat polisi memburu pelaku. Ruli menegaskan kejahatan akan selalu meninggalkan jejak walau pelaku berusaha menutupi. Pelaku ditangkap karena tersisa beberapa jejak yang tak mungkin ditutupi. Kita lihat gitu ya bahwa sebagian besar perbuatan tersebut ditujukan untuk menghilangkan jejak gitu ya, atau menghilangkan bukti-bukti ya. Bisa jadi dia dibakar sehingga pada saat terjadinya suatu penyelidikan gitu oleh aparat kepolisian, aparat menjadi kesulitan gitu untuk bisa mengetahui identitas daripada si korban kebakaran ini, karena kan apalagi kebakaran itu hampir 100% ya, 100%. Nah, itu kan akan menjadi kesulitan untuk mengidentifikasi. Tapi berdasarkan kajian kriminologi bahwa tadi yang awal ya, teori Center Endona, bahwa sebagian besar kasus pembunuhan itu bahwa si pelaku pembunuh itu pasti mengenal korbannya, sehingga dalam hal ini ada kemungkinan besar bahwa motif melakukan pembakaran terhadap korbannya itu ya ditujukan untuk menghilangkan jejak, nah gitu ya. Meskipun kembali lagi kepada teori di dalam kriminologi bahwa memang setiap kejahatan meninggalkan jejak dan tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti ada celah gitu, upaya untuk nantinya bisa mengungkap gitu ya si korban ini siapa gitu ya. Kemudian setelah diketahui siapa korban, bagaimana hubungan korban dengan teman-temannya, dengan keluarganya, sehingga ada kemungkinan besar bahwa si pelaku itu adalah mereka-mereka yang dekat dengan korban, entah itu keluarganya, entah itu temannya gitu ya, kira-kira begitu. Kondisi kejiwaan dan motif ekonomi mendorong pelaku menganiaya hingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Kemarahan, dendam, dan sakit hati dijadikan pembenaran bagi pelaku menyudahi hidup temannya sendiri. Taufik Riyadi, Arin Rizkiyah, Kompas TV, Tangerang.